Ini saya sudah lihat soal yang muncul, dia tidak akan tahu, tidak akan ngomong guna, tapi dia minta kalian mengenal. Jadi kalau mengenal, ya yang kita lihat ya kita kenal aja. Jadi ini hampir semua soalnya sama. Ini setiap tahun ini agak banyak ya. Ini kalau lihat ini ada kolesterol, ya kayak gini teman. Kolesterol. Loh, kalian ngerti? Oh, ini apa ya? Jadi tiap tahunnya ada satu soal. Waduh, ini apa nih? Gila ini. Tingkatnya udah kayak kuliah punya namanya. Mengerikan. Saya nggak tahu ini isomer, ini senyawa apa? Saya pun tidak kenal. Senyawanya ada HO, dia bikin NH, O, begini. Ini jadi bentuknya seperti ini. Bentuknya gini. Tahu nggak apa yang ditanya? Jumlah isomer aktif pada senyawa tersebut ada. Alien. Kalian ada tak pernah? Tahun 2017. Gila. UGM. UGM punya. Ini ditanya, jumlah isomer aktif pada senyawa tersebut adalah 1, 2, 3, 4. Tutup mata aja kita ngomong 1 aja lah. Karena kita tahu isometri kan? Tidak. Caranya gimana? Nanti harus secara matematika lah. Begini gimana kamu mau isometri? Ya kan? Mungkin hanya ini yang dimainkan. Kalau ini sudah mati. Ini kalau kamu bisa kasih nama nih apa? Kalau saya kasih 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Kamu kasih nama apa? Berarti sini 4, boleh ya? Sini beda 3, ya kan? Kalau saya membuat dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Berarti paling tidak saya bisa lihat letak di sini 1. Kalau sini namanya 2. Kalau sini kan namanya juga 2 kan? Ya, nggak boleh dong. Nggak dikasih nama sama apa? 2. Saya anggap hitung dari sini lah 1. Berarti ini kan anggapnya saya boleh anggap nih 2. Kalau sini juga 2, sini sama, berarti ini paling 3 ya. Gini kan? Ngerti? Berarti ininya boleh di sini, ini boleh di sini, boleh di sini. Pokoknya 1, 2, 3 deh. Jangan sini lah, ini kan sama aja kan kalau dari sini kan. Ini paling tidak isomernya ada 3 lah. Ini cara mencari isomer yang bentuk yang seperti ini. Lihat ini nggak pernah lihat kan? Masih ingat ya? Oke. Jadi ada gunanya kita belajar yang kalau saya kasih kalian gini ya. Ntar ya. Kadang saya serba salah. Mau kasih ini sedikit. Takutnya ini ya bentuknya muncul kan? Tuh. Ini dia. Si jali persis sama soalnya. Makanya kalian harus belajar. Padahal ini tentang ini punya loh, turunan benzena loh. Nah, yang saya ngomong tuh yang ini nih, ngerti kan? Isomer itu kan nanti kan kita merubah nama-nama ini kan. Ini misalnya ini ya, ini bisa berapa nama gitu loh. Misalnya sini ada campur satu lagi. Misalnya, bentar ya, mau nggak mau memang harus belajar gitu. Saya susah mau. Kayak gini lah, ngerti kan? Ini kan? Ya, biasalah. Tuh, nah. Karena ini nanti ini mati.
Saya nggak tahu hidup nggak? Tolong bantu saya. Langsung hubungi. Hidup. Jaringannya ada. Dapat. Ya, sambung ya. Oke, ini kita coba lain kali ini baru ngomong contoh seperti ini ada apa sih nama-nama polimernya, ini ya, tadi ya. Contoh ini kan banyak nih, ya ini kan bisa 1, 2, 3. Setelah itu nggak ada lagi, berarti ada 1, 2, 3 polimer. Nanti. Ini berarti juga punya 3 saja, kan apa? O silena, N silena, P silena. Kan ini namanya kan dihitung. Kita nggak perlu hafal ini, yang penting ditanya berapa isomernya ya, gitu loh, kan gitu. Bentuk-bentuknya gitu. Jadi dasar-dasar harus kalian tahu. Ya, kayak gini kan. Ini ada nama yang sama, beberapa turun yang punya trivial yang sering digunakan, misalnya benzena ini. Ini kan dikasih nama karena ada isomernya beda-beda. Ini letaknya sini, letak sini, letak sini. Nah, letak sini, letak ini. Berarti sini kalau yang seperti ini, kreso ini ada apa ini orto ya? Orto, meso, apa ya? Saya lupa. Orto, meto, ada kasih nama-nama kan ya kan? P itu apa ya? Saya nggak tahu. Para. Para. Nah, ini dia. Jadi kita nggak bisa satu persatu gitu ya. Jadi saya coba karbo. Saya mau cari karbo dulu. Mana karbo? Saya lari ke karbohidrat ya. Jadi kita nanti dasar-dasar aja lain-lain dasar-dasar karena tidak semua harus kita hafal. Kita butuh mengenal saja. Kayak tadi soal yang di buku itu, ini ada berapa polimer. Kalau kamu tahu yang ini ya udah selesai nanti. Gitu loh. Ini lemak ya, karbo. Oke, kita kembali ke karbonya. Jadi ada, kalau yang ada fungsi aldehid berarti aldosa. Kalau ada ketosa berarti ada ketonnya. Contoh di sini ya, tadi saya bikin sini. Nah, sini. Sini dianggap dia ada O di sini, COH, berarti sini adalah aldehid. Kalau ada COR, berarti sini adalah keton. COR. Makanya yang tadi saya ngomong harus kita tahu juga. Oke, kita kembali ke ini monosakarida. Jadi jenis-jenis dari beberapa monosakarida. Jadi saya ngomong dari bentuk molekulnya. Mana di susah. Oke. Monosakarida yang terpenting yang pertama glukosa. Jadi didapat dari hidrolisis sukrosa, yaitu gula tebu. Maksudnya hidrolisis apa sih? Dari pencairan. Jadi terpecah menjadi tunggal. Mono artinya dia punya satu rantai saja. Ya, glukosa kalau kita lihat rantainya tadi begini, rantai yang begini, ya udah satu aja rantainya gitu.
Satu aja, berarti itu namanya glukosa. Kalau glukosa gabung glukosa, itu namanya lain. Ada dua rantai, kalau kamu lihat di sini. Contoh disakarida. Contoh apa nih Pak? Oke, contoh yang ini. Nah, ini dia. Ini. Kita tahu bahwa ini adalah apa? Kalau satunya apa? Ada H, OH-nya di atas satu, berarti glukosa. Oke, glukosa kan? Ya enggak? OH, yang lainnya OH-nya semua di bawah. Ini ada HO ya. Di bawah. Gitu. Dicampur jadi dua seperti ini. Ini glukosa atau apa? Harusnya ini glukosa ya. Satu. Oke, kita lihat apakah ini glukosa. Nah, gula tebu atau sukrosa adalah dimer dari glukosa dan fruktosa. Oh, fruktosa dan glukosa. Ini apa namanya? Oh, ini laktosa. Laktosa berarti dari apa nama? Saya cek lagi. Dimer gabungan dua molekul. Dimer berarti gabungan dua molekul. Ini yang bisa saja atau tidak. Oke. Namanya apa tadi di sini? Ini apa namanya? Laktosa. Laktosa di mana? Kok agak aneh? Diskarga yang banyak dikenal sukrosa. Sukrosa itu gabungan glukosa fruktosa. Kalau maltosa itu dua glukosa. Oke, maltosa baru dua glukosa. Mana maltosa? Oke, ini. Nah, ini deh. Nah, tadi kok agak aneh gitu ya? Ya kan? Nah, ini kan HO-nya di bawah kan? Ya enggak? Satu OH-nya di atas, betul nggak? Nanti. Oke ya. Nah, ini kita kenal berarti sebagai glukosa. Itu glukosa juga. Nanti. Maka tadi saya kok itu bukan glukosa, karena ada beda tempatnya sudah jadi galaktosa. Coba kita lihat sini. Tolong ya dilihat. Nah, monosakarida gimana Pak? Nih monosakarida yang tadi sama mono. Nah, punyanya glukosa, kalau kamu lihat dengan galaktosa beda cuma dikit aja. Kalau glukosa, ini OH-nya yang di bawah 3, satu di atas. Sedangkan galaktosa yang sebelah sini itu naik atas, ada 2 di atas, 2 di bawah. Bedanya cuma itu aja, tipis. Gila kan? Lainnya semua sama. Nah, ini yang kita namanya monosakarida. Nah, yang satu lagi adalah fruktosa. Ada bedanya nggak fruktosa? Gila. Fruktosa itu segi 5 ternyata. Segi 5. Apa yang dihilangkan di sini? Fruktosa. Supaya hafalan kita baik gitu, misalnya ada gambaran gitu. Fruktosa apa yang dihilangkan? Berarti C yang atas yang ini hilang ya. Nah, ini hilang. Terus ini turun ke sini. Betul kan? Betul. Ini hilang. Terus di sini ada satu lagi. Ada satu lagi berarti. Yang lainnya terbalik. Jadi ada 2 yang ini kita ngomong terikat. Ini ada O. Dia paling tidak mengenal fruktosa ada seperti gini. Kita nggak bisa hafal, paling ya dapatlah gambarannya aja, dapat gambarannya saja. Fruktosa, galaktosa,
Sini terjadi kayak isometri dibalik gitu dengan galaktosa, dibalik ke ini rata-rata. Oh, ini yang dibalik saja ya. Ini dibalik. H-nya naik menjadi ada punya dia, ini buang C masuk sini. Di C itu C dan H masuk sini berarti ya. C dan H masuk ke sini sehingga menjadi ada CH2HO. Jadi ini nanti digabung ada dari CH2 ini CH2 OH, ada muncul satu OH. OH dari mana? Berarti H yang dari sini buang ke sini, terus ini dia minta ke sini lagi. Terus O-nya lari ke mana? O-nya lari ke bawah. Dia hilang satu, yang di sini hilang satu. Masuk sini membentuk ini, O-nya mungkin diambil dari mana? Saya nggak tahu. Ambil dari mana? Ini lari ke sini. Ya kurang lebih lah. Masih sini ada OH-nya, ini atas ada OH, ya ini bersama ya. Ini pindah tempat. Itu fruktosa. Paling tidak kamu harus kenal fruktosa. Kalau glukosa, galaktosa, fruktosa masih yang sebelah sana yang dua masih kita bisa kenal. Kenalnya tadi di mana? Ini ya yang naik ya. Harusnya ini turun ya. Ya. Kalau yang sini turun nanti apa? Glukosa. Kalau seperti ini, O-nya ada dua yang naik, berarti galaktosa. Ini polimer dari karbohidrat ya. Oke, ini namanya monosakarida yang sendiri. Oke, kita lihat yang di sakarida. Jadi tadi ada tulis ini semuanya segi 6. Berarti yang pasti nggak ada sukrosa, ya kan? Tadi sukrosa kan? Sukrosa. Tadi apa? Yang ini? Fruktosa. Pak, ini yang kalian ngomong ini jenis monosakarida. Berarti dia cuma satu aja sendiri. Oke, sifatnya gimana? Oke, sifatnya kita coba ngomong. Ini kalau yang glukosa dan fruktosa, ya, dia bisa difermentasi, tahu? Difermentasi. Dikasih jamur gitu, jadi alkohol gitu, nanti ya. Fermentasi ada secara kimia lah ya, dengan menggunakan jamur bisa menjadi alkohol etanol. Tapi kalau untuk galaktosa nggak bisa. Nih, tak dapat difermentasi. Nah, padahal bentuknya bersama kan, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa. Galaktosa nggak bisa. Yang lainnya sama semua, lihat nih. Nah, ini sifatnya yang glukosa yang tadi saya ngomong. Glukosa bentuknya seperti ini, apa ya? Ada OH-nya ini OH-nya sendiri di atas ya. Ini OH yang lain semua di bawah. Nah, gitu. Nah, dengan sifat ini, glukosa terdapat bisa memutar bidang polarisasi cahaya ke kanan. Jadi yang tadi saya ngomong tuh dia setelah sini dia memutarnya ke kanan. Kayak sama cahaya tadi ya, dia bisa ini gini. Itu glukosa. Makanya saya tanya, saya kan ngomong ke kalian, ini sebenarnya fisika loh ya, fisika. Apa yang membuat dia bisa membuat cahaya ke kanan gitu? Oke, berarti ada fisika dihitung. Terjadi polarisasi atom atau ion, nanti kan? Yang sekian-sekian dihitung, ternyata itu yang membuat dia ini, harusnya dia berarti OH-nya di atas. Itu yang membuat dia ngomong OH-nya pasti kan di atas gitu. Jadi ini fisikanya nggak gampang, kita tinggal terima aja. Kita nggak perlu melakukan penelitian lagi gitu. Jadi kalau ingin tahu ini saya yang dampak ini glukosa atau apa ya? Ya kamu yang menggunakan konsep ini lah. Yang ini. Nah ini dites pakai ini. Ini cahaya lewat satu filter gitu, prinsip Manikov polarisator gitu. Datang, ini sampai di sini dia ada terdiri sekian sudut dari yang tegak lurus begitu.
Kalau yang punyanya glukosa katanya dia mengalami miring ke kanan. Miring ke kanan, mana? Nah, miring ke kanan, polarisasi cahaya ke kanan. Sama, yang lainnya sama, reduksi Fehling jadi endapan. Masuk reduksi kalian kalau udah kelas 3 harus tahu lah reduksi. Artinya apa reduksi? Jadi dia mengambil elektron yang lain. Ada ya, reduksi. Contoh, reduksi di kaki katoda. Kan dia mengambil elektron membentuk endapan logam, betul? Mati nggak sama apa? Mati ya? Berarti kalau mereduksi makanya ada endapan. Oke ya? Oke ya? Jadi kalau ada endapan itu karena ada reduksi, dia ngambil yang lain, jadi sehingga ada endapan. Ini membuktikan bahwa dia ini bisa ada karbohidrat. Bentuknya yang salah satu lah mungkin glukosa. Ini sama, ini semua bisa. Pokoknya kalau karbohidrat pasti mereduksi Fehling. Fehling kan satu larutan kimia. Gitu. Pada saat dia ada zat yang ada karbohidrat mengambil elektronnya gitu, sehingga dia terbentuk endapan. Ini mereduksi namanya. Nah, coba memutar bidang ke kiri. Kalau ke kanan glukosa, kalau ke kiri fruktosa. Nah, galaktosa di mana nih? Ya kan, tuh lihat. Tadi ngomong. Yang pasti ini tak bisa difermentasi. Tapi agak heran sih. Saya agak heran ya. Saya agak heran. Jadi kalau secara fisika gimana taunya? Tak ditulis nih. Ini berarti hanya secara kimia nih. Kalau tak dapat difermentasi berarti ya galaktosa. Tapi nggak usah takut. Kalau misalnya itu adalah mereka kan ambil susu nanti dicek ini ada apa nih kandungan apa. Karena saya tes dengan ini menghasilkan endapan. Tapi jenisnya bukan jenis fruktosa atau apa glukosa gitu loh. Tapi setelah dicek, coba saya hidrolisis, bukan ya hidrolisis lagi campur air diaduk gitu ya. Hidrolisis dikasih listrik, ternyata gula susu laktosa itu terpecah lagi menjadi galaktosa. Nah ini asalnya dari galaktosa. Kalau ini dari gula buah ya, fruktosa atau ya fruit. Oke. Jadi dia asalnya dari sukrosa. Oke, sukrosa di hidrolisis jadi glukosa. Nah, kalau glukosa ini dari apa? Dari sukrosa, gula tebu juga. Atau pati, amilum. Jadi sifat-sifat ini harus kalian tahu. Nanti kalian tanya kalau gini-gini apa nih gitu. Tapi paling banyak keluar, saya rasa ini ataupun yang di belakang. Tapi ya ini sudah banyak keluar, jadi saya agak sanksi, ragu. Tapi ya tetap harus belajar kan. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi yang tadi kita ngomong ada yang ini ada glukosa ya, namanya maltosa. Dua glukosa, maltosa. Tapi tadi ngomong glukosa dari buah kan? Apa tadi? Betul kan? Glukosa dari mana? Oh dari susu, sukrosa. Berarti sukrosa ini juga sukrosa lagi dong. Nah ini sukrosa lagi kali ya. Jadi galaktosa di dalamnya ada. Makanya laktosa gula susu kita ngomong dia hasil dari apa? Oke, ini ya laktosa ya, laktosa. Sukrosa ya. Coba kita lihat, ini ada sukrosa, saya cari sukrosa. Mana sukrosa? Ini sukrosa. Nah, kamu tahu lah ya. Makanya sukrosa kalau saya pisahkan dapat satu apa? Ini glukosa ini apa? Fruktosa. Oke? Jadi sukrosa itu dari susu kalau saya hidrolisis dia terpecah jadi dua. Fruktosa yang segi 5 sama ini yang OH-nya di bawah, belum glukosa. Satu aja yang OH-nya di atas. Sukrosa. Makanya kalau dipisah jadi ini ya. Jadi kalau glukosa sama sama fruktosa asalnya dari sukrosa. Nah, sedangkan kalau maltosanya apa? Saya nggak tahu ini asalnya dari mana maltosa. Yang maltosa dari 2 buah glukosa. Ini maltosa ya. Ini susah nih. Maltosa dari mana? Nah, ini belum dikasih tahu. Ini maltosa dari mana? Biasanya maltosa yang ini itu dapat dari polisakarida. Jadi ada yang besar-besar, dipecahin dia bisa dari maltosa, bisa dari sukrosa, bisa jadi apa namanya? Apa lagi ini? Sukrosa, maltosa.
Ini lucu ya, ada satu ini salah nama lah. Kok galaktosa lagi? Saya pasti salah tulis. Masa di Sakarida galaktosa? Dia ada salah tulis nih. Laktosa lah, goblok. Kan bukunya salah. Oke ya, ini artinya nih dan laktosa ya, laktosa. G-nya kosa. Galaktosa kan satu biji punya kan? Nah ini ada laktosa. Laktosa dari apa kalau kalian lihat? Laktosa dari apa? Ini ada OH yang atas, apa namanya? Galaktosa, ya kan? Galaktosa. Kalau ini apa? Glukosa. Hah? Apa itu? Glukosa. Glukosa ya? Betul. Tapi saya nggak tahu ini apa nih? Iyalah. Karena ini pasti ada OH-nya, HO-nya di bawah sini. Nah, harusnya ininya di bawah. Nanti kenapa? H-nya pergi, dia ikat dengan H yang ini. Nanti kan? Jadi ini adalah glukosa, ini adalah galaktosa. Kita lihat laktosa. Laktosa, kalau kayak ini bukan galaktosa ya, kalau kalian baca buku ya, ini laktosa yang G-nya dibuang. Gula susu, dimer glukosa dengan galaktosa, betul. Oke, mana yang glukosa? Ini ya, betul. Glukosa ini apa? Galaktosa. Karena ada OH-nya di atas, 2 biji. Oke? Kita sampai jam berapa sih? Hah? Kimia. Hah? Kimia 340. Apa? Kimia 340. Apa? Kita sampai? 340. 340, nggak apa-apa lah. Karena kimia kita lebih ini ya, lebih butuh sekarang. Mau gimana lagi? Kalau ini yang agak susah, saya rasa nggak perlu kita hafal gitu ya. Saya nggak tahu ini butuh hafal nggak gitu. Ya, yang berasal dari glukosa itu namanya maltosa. Susah kan? Ya, gimana hafalnya? Kalau yang laktosa, galaktosa dan ya laktosa mungkin karena ada galak ya, mungkin masih bisa kita dekatkan ya. Enggak, sini ada yang ada laktosa, ada yang galaktosa plus glukosa. Berarti ini masih ada laknya lah ya, enggak? Benar. Masih ada laknya di situ, masih bisa kita hafal, kita modifikasi sedikit lah. Nah, maltosa mau gimana nih? Maltosa kan dari 2 biji glukosa nih. Gimana nih cara hafalnya? Ya. Terus yang di bawah masih ada apa? Sukrosa ya. Sukrosa. Sukrosa berarti antara glukosa ya tambah dengan fruktosa. Semua pasti ada glukosa ya. Benar. Semua ada glukosa di sini. Semua ada. Nah ini yang hafalnya ini yang membuat otak kita kayaknya ceper gitu. Kalau ngomong hafal udah ceper duluan gitu. Nggak kuat apa? Ya paling kita tahu laktosa tuh glukosa dan galaktosa gitu ya. Udah beres kan? Yang lainnya kan ada tipe-tipe yang 2 glukosa, maltosa. Terus yang sukrosa, kita tahu asal dari galaktosa dan asal dari fruktosa dengan glukosa dari sukrosa. Dari susu. Jadi susu itu memang gula susu itu memang asal dari glukosa. Kalau kita pisahin, ini ada fruktosa ya, fruktosa ini 5 ya. Ya paling tidak kita tahu bentuk-bentuk ini. Ini belum nih, ini kalau mengenal karbo ya, untuk mengenal karbo. Oke, kita sekiranya lagi, nggak usah terus langsung oke. Oke, polisakarida. Nah, ini polisakarida gimana nih? Dia gabungan dari yang
bisa monosakarida banyak gitu ya. Dan ini ada biji-bijian, jagung, gandum, pokoknya ada tepung-tepung deh, umbi-umbian semua. Nih. Ini ada amilosa, apa nih? Amylopectrin, sifat lengket pada ini yang membuat beras bisa lengket. Semakin banyak amilosa pada beras, semakin keras nasi yang dihasilkan. Beras pada umumnya mengandung amilosa 20%, sedangkan ketan memiliki kandungan 1-20% dari tingkat kerasnya. Jadi yang membuat ini adalah amilosa. Jadi makanya banyak sekali jenis-jenis padi. Jadi mau yang padi agak lembut ya, ini kodenya ini kan ada orang suka makan nasinya apa? Kayak misalnya nasi padang kan nasinya agak keras-keras sedikit. Kalau orang tua saya dulu suka yang lembek-lembek, termasuk saya suka yang agak lembek punya gitu. Kalau yang lembek nggak tahan, cepat basi. Ya kalau yang keras punya enggak, kalau macam nasi-nasi yang di Padang tuh dia tahan lama. Ada yang untuk dagang. Jadi ini jenis-jenisnya harus kalian tahu. Jadi kalian bisa membuat ini ini biasanya di IPB ya. Mereka pinter banget membuat jenis varietas apa ya? Padi. Varietas padi. Kalau yang ngomong Cina nggak usah ngomong lagi, ini Cina jauh ya Pak. Cina memang suatu negara yang kuat sekali. Dia tahu bahwa rakyatnya banyak, berarti dia harus menghasilkan ketahanan pangan. Kalau ada perang, dia nggak perlu mengharapkan orang lain gitu. Karena paling gampang Amerika kan mengembargo sehingga makanan nggak bisa masuk. Kayak sekarang siapa Rusia, kan makanan mereka diembargo kan, nggak boleh impor ini itu. Tapi dia banyak biji-bijian, dia banyak gandum, masa bodoh gitu aja. Jadi Cina juga ngerti bahwa saya tingkatkan pertanian saya. Jadi ini banyak sekali nih. Varietas padi unggulnya banyak sekali. Amilosa, ini namanya amilosa. Kalau kamu lihat di sini ini apa nih? Ini glukosa, ya kan? Betul, glukosa kan? Glukosa. Terus ini ada OH-nya di bawah, glukosa juga berarti. Ini glukosa juga berarti. Iya, glukosa semua nih, amilosa. Amylopectin, ini lebih beda lagi. Oke, ini kita nggak usah ngomong lagi. Ya, kira-kira gitulah ya. Oke. Nggak ngerti, ya kita oke, ini hanya kalian coba baca-baca aja lah ya. Oke, baca sebentar aja. Udah, lanjut. Kita ngomong selulosa. Tadi kita ngomong tentang apa? A itu tadi apa? Amilum. Oke, ini yang polisakarida ya. Ada amilum, pati, terus ada selulosa. Selulosa biasanya ini adalah bentuk serat kita ngomong. Selulosa berarti serat intinya gitu, bukan isi tapi serat. Ini makanya sini ngomong apa? Ini adalah yang membentuk struktur serat kayu, kapas, ya. Yang bukan isi gitu lah, yang harus kita makan intinya gitu, selulosa. Oke. Nah ini bentuknya nih, ini keras ya, ini benarnya keras ya, ini benarnya keras banget nih. Jadi kita tidak sanggup mencerna selulosa, oke?
Kalau kamu lihat di sini bentuk apa sebenarnya? Kalau saya ini rata-rata ini glukosa ya. Gabungan glukosa kalau saya lihat ini. Ya, ini bentuknya glukosa semua nih. Ya kan, sini atasnya kan harusnya di atasnya kan H kan, OH. OH di atas waduh, ini polimernya, aduh gila. Banyak sekali ini bentuknya. Ini glukosa, oke. Tapi ini kan CH-nya di bawah, jadi saya nggak bisa ngomong ini benda apa. Nanti ininya diputar, jadi kamu lihat begini ya. Saya nggak boleh ngomong ini benda apa, karena setiap polimer itu memiliki namanya sendiri lagi. Oke, ini gambaran saya saja lah ya. Oke, selulosa. Ini kalau kamu lihat, wow. Oke. Ini seratnya kalau di dalam ini ya, ini yang seratnya ya, yang membuat ini apa jaringan seperti ini kan? Oke, yang hitam-hitam ya. Nah, kalau diperbesar, ini bentuknya kayak gini. Nah, selnya gimana ikatannya? Digambarkan seperti ini. Ikatan molekulnya kayak begini. Serat. Jadi kalau ditanya apa bedanya yang amilum dengan ini, nah ini yang kita tahu nih. Ini serat atau bukan? Kalau kamu ngomong ini serat, bisa lah kan gitu kan? Di mana bedanya gitu? Nampak bedanya apa? Kalau kalian nampak bedanya apa? Amilosa apa? Artinya ini semuanya ini di atas, ngerti nggak? Halo. CH2OH semua di atas, semua satu datar. Oke ya. Nah, kalau yang membuat dia lengket kan ini ya, yang membuat lengket amilopektin ya. Nah, ini beda dikit. Ya, ini jaringan ikatnya itu ini semua. Jadi dua biji ini, kalau ini kan satu ya. Nah, dua biji yang ini ikat dengan dua biji yang lain. Artinya gini lah. Dua biji ini ikat dengan dua biji yang lain. Nah, cara mengikatnya itu sudah membuat ini yang membuat keras, ini yang membuat jadi lengket. Cara ikatnya aja loh. Yang satunya terikat dengan atas yang CH2 ini. Jadi OOH-nya itu terikat dengan O yang sebelah sini. Jadi ini adalah, jadi dia ada 4. Oke, amilopektin ada 4, amilosa 3. Nah kalau kamu ketemu yang selulosa, nah beda. Selulosa bolak-balik. CH2OH-nya kamu lihat. Berarti jadi serat. Jadi serat. Jadi kalian kalau mau tahu ya, kalau sering saya ngomongkan, mungkin kalian agak ragu. Misalnya saya ngomong rata-rata kalau Lula kan udah nggak ikut tuh, saya tanya dia, mamang dia tuh nggak sanggup untuk ikut karena kesiapannya kurang. Jadi saya tanya dia ngomong pada saat intensif sekali kita belajar di sini,
di sekolah tuh tugasnya masih sangat banyak. Jadi pada saat dia udah belajar dari sini, dia kadang tidak bisa membuat tugas dia itu dengan baik, padahal gurunya tidak memberikan apa namanya ke bahasa sini tenggang rasa yang bisa mereka terima, mau nggak mau ya sekarang dia kewalahan untuk mengerjakan tugas sekolah kalau ada les yang di sini, dia tugasnya banyak. Jadi dia mengundurkan diri itu karena dia nggak sanggup untuk kalau mau masuk dua-duanya, dia nggak sanggup gitu. Jadi mau nggak mau dia harus, karena kesehatannya itu dia sering sakit mamanya ngomong. Kemarin kalau dia coba sakit pun dia masuk online kemarin. Jadi akhirnya udah dia mengundurkan diri, dia ngomong banyak itu. Jadi memang begitu karena tugas sekolah SMA 1 yang terlalu banyak. Padahal di sekolah tidak memberikan ilmu yang semestinya yang mereka harus kuasai. Jadi dia milih ya dengan kata lain dia memilih untuk sekolah daripada tambah ilmunya. Karena kalau nggak buat yang di sekolah punya kan, saya nggak tahu akibatnya akan bisa apa, saya nggak tahu. Beda, saya ngomong lebih baik kalau misalnya yang di MW gitu ya bersyukurlah, walaupun gurunya itu tidak ini sama juga ya, semua guru tidak full bisa mengajar. Paling tidak kalian di MW tidak diberikan tugas yang banyak, artinya kamu masih bisa belajar dari sini. Kalau dari yang sekolah nggak mungkin banyak yang ngomongin. Nanti kalau saya kirim kalian lihat, mamanya sampai ngomong mungkin ini pilihan yang tepat, saya harus dijalankan gitu. Karena dia takut kalau terus jatuh sakit. Kira-kira gitu, ini banyak nih. Jadi saya udah ngomong kalau kalian ke SM1 kamu tinggal pilih gitu. Nanti kalau anak ke-9 yang lainnya harus saya sampaikan. Jadi kalau kalian SM1 bukan saya ngomong larang atau apa. Memang kalau kalian pakai untuk kuliah itu nggak bisa. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan kemudahan seperti bisa ikut lomba, ya mungkin menang ataupun mendapat tiket apa namanya sih yang siswa undang itu apa namanya? SBT ya, SBP ya, SNBP gitu ya. Nah, mungkin oke lah di situ ya, mungkin oke gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau seperti itu ya, kalau ke SMA 1 saya rasa itu negatif yang muncul, itu negatif sekali, negatif lah, saya ngomong negatif banget. Berapa persen yang mereka ajarkan gitu? Ya mau nggak mau kita harus belajar sendiri. Jadi kalau anak-anak yang S1 ya pasti mundur. Sudah sekian tahun kan saya sudah tahu. Karena mau nggak mau mereka harus ikuti yang guru gitu. Walaupun ini, ya itulah yang saya ngomong. Maaf saya ngomong kemunafikan Indonesia. Kemunafikan di Indonesia itu begitu. Jadi makanya saya dorong kalian untuk keluar negeri. Gitu. Ya dulu misalnya sekarang di TikTok kalian ada lihat nggak? Kan banyak sekali yang kena tangkap kepala bea cukai anaknya pamer-pamer gitu ya. Apa namanya itu? Istilahnya kalau pamer kekayaan apa namanya? Hedon. Hedon. Kamu lebih pintar. Pusing. Saya nggak ingat nih hedon gitu apa hedon gitu. Saya lupa terus nih istilahnya. Jadi pamer-pamer kekayaan akhirnya kan mereka ramai-ramai diperiksa diberhentikan dari jabatannya. Sebetulnya ini sudah umum. Bea cukai, maaf Tanjung Pinang. Ada orang yang mau impor nanti dikasih barangnya masuk, nanti dicegat, nanti mereka ambil uang di lolos, tapi tidak masuk ke negara, masuk ke kocek mereka. Gitu. Nah, ya, itu cara mereka mencari kekayaan. Sekda, segala macam, sama. Mereka dapat uang pasti dari yang jalur lain kan. Mana mungkin kan gaji 20 juta, oke lah saya kasih deh 50 juta, nggak ada sekda 50 juta ya. Punya tabungan 100 sampai 200 miliar. Nggak usah banyak deh, 50 miliar aja deh. Gaji misalnya saya kasih deh 50 juta, dia tak makan, tak makan, tak mandi, ya tak ada rumah gitu. Oke. 50 juta dikali dengan 1 bulan berapa? 1 tahun, 600 juta lah ya. Pasti 600 juta ya. 1 tahun berapa? 600 juta. Ya 10 tahun berapa?
6 miliar. Ya kan? 10 tahun baru 6 miliar. Dia 100 miliar. Ngerti kan? Kalau saya anggap 60 miliar, dia butuh kerja 100 tahun. Betul kan? Betul kan? Dari mana bisa dapat 100 miliar saya tanya? Kayak gitu. Ya kan? Aneh ya? Jadi dari dulu masalah ini sudah ada, cuma kan dibiarin. Itu saya ngomong apa? Munafik gitu. Indonesia dari dulu sudah gitu kan didiamkan. Sekarang kan orang bisa ada gini, kalau nggak mau dia harus perhatikan juga kan. Masa sih sudah viral masih diam, yang apa Kementerian Keuangan, kayak gitu kan? Gitu. Jadi ya hebatnya rakyat kita. Ya memang seperti itu, mau gimana lagi? Oke ya, kita lanjut. Saya rasa ini kita harus seluruhnya saya rasa udah oke. Tinggal saya mau lihat apa? Glikogen. Oke, glikogen. Kita sering ngomong gula yang berlebih kita simpan dalam bentuk glikogen. Betul ya? Gula yang dimasuk tubuh kita apa sih? Nah, ini yang dipertanyaan. Yang mereka ngomong mungkin bentuknya yang sudah diurai, mungkin bisa bentuk glukosa, fruktosa atau galaktosa. Karena ini yang bentuk mono kan, benar nggak? Mono kan ini kan mono. Kalau yang sudah diurai pasti jadinya yang mono gitu loh dalam tubuh kita. Karena yang mono itu lah yang kita pakai. Nah, sisanya akan disimpan dalam bentuk glikogen di hati, benar nggak? Betul ya? Nah, gimana glikogen gitu? Wah, gila. Ini nggak perlu, yang penting tahu glikogen sudah lah. Molekul yang sangat besar dengan MR 5 juta. Jadi masa kita kan kalau karbon 12 gitu ya. Ini MR-nya 5 juta, bos. Ngeri banget. Guys, dia larut dalam air. Gitu ya. Jadi memang glikogen ini ada, nah ini betul kan? Glikogen dalam air dapat hidrolisis menjadi molekul glukosa. Jadi glukogen itu berarti memang dalam gula dalam darah kita bentuknya glukosa. Oke? Berarti dalam darah gula dalam ini bentuknya glukosa. Makanya jadi glikogen. Kalau gitu galaktosa tak ada ya dalam tubuh kita. Sukrosa berarti nggak ada. Nggak tahu. Nanti kita lihat. Oke, uji karbohidrat kita mau selesaikan. Dan uji karbohidratnya ada banyak di sini. Molik lah, Selinov lah, Anton lah, Benedict lah, Barford lah, iodin lah, Fehling. Yang kita kenalkan uji iodin, Fehling A, Fehling B, satu lagi Benedict kan, Aben Aling. Ya kan? Kalau yang baru ikut mana tahu Aben Aling. Aben itu maksudnya Benedict. Aling itu namanya Fehling. Oke? Jadi, nah, ini ujinya. Jadi kalau CO4 namanya Fehling A, NaK apa tuh? Tartrat Fehling B. Saya nggak tahu tartrat itu apa, NaK tartrat. Kalau CO4 ternyata itu Fehling A gitu, campuran larutan. Ya, campuran larutan CO4. Oke, semuanya kalau ada kena bata merah nih warnanya mereduksi kan. Uji iodin warnanya akan jadi apa? Biru hitaman ya, serupa biru, warna biru. Kalau iodin mengandung warna biru karena ada amilosa, karena ada amilosa. Ingat ya, amilosa tadi gimana? Kayak glukosa yang digabung-gabung, benar kan? Ya kan? Glukosa digabung-gabung. Kalau selulosa bolak-balik ya, CHOH-nya ada bolak-balik gitu. Kalau apa pektin itu? Apa sih namanya yang tadi? Yang lengket itu? Amilopektin. Amilopektin ya. Ini amilopektin. Kalau kan amilosa, ini amilopektin. Berarti dia glukosa gabung nanti gabungan dengan ini. Yang terikat apanya? CH-nya. CH di sini yang terikat. CHO-nya yang terikat. Jadi dua glukosa tapi yang terikat di sini gabung. Menjadi satu gitu. Nah ini namanya apa? Amilopektin. Oke, kita lihat sini ujinya saya rasa cukup 3 aja, yang lain nggak usah lah. Ya. Oke, nanti lain kali gitu.
Bagaimana dengan Benedict? Apa yang terjadi? Nah, ini sama. Akan endapan bata merah juga sama. Endapan bata merah. Jadi ini saya rasa nggak perlu kita belajar. Karena apa? Karena kita tidak diminta untuk menghafal, tapi kita diminta untuk mengenal. Kalau misalnya kita jadi ahli kimia, saya menguji ada ini nggak, tinggal saya set aja kan, betul nggak? Set, oke, pakai saya beli cairan Benedict, saya coba gitu. Jadi saya rasa ini tidak muncul lah. Ini ada lagi yang aneh-aneh. Saya pernah menulis cara hafalnya, tapi ini lain kali, jangan sekarang. Oke, kita tambah satu lagi lah ya. Uji yang paling tinggi ini lah, knowledge aja. Jadi ya sedikit hafal. Sampel di bawah tetes naftol baru dibuat dan dikocok secara hati-hati, tambahkan 2 ml H2SO4 pekat sehingga timbul 2 lapisan. Cincin warna merah pekat bukan menunjukkan adanya karbohidrat dalam sampel. Cincin warna merah pekat. Uji knowledge. 2 mililiter larutan sampel tahu ya, larutan yang kita ambil dari karbo gitu, larutannya. Kita mau tes larutannya gitu, nanti ya. Misalnya ada nasi, kita campur air, kita aduk-aduk, terus larutannya kita ambil gitu. Oke. Terus 2 mili ditambah 2 tetes anaftol 10%. Anaftol 10% baru dibuat. Terus dikocok ditambah 2 tetes. Nah, nanti dilihat. Terus ditambah lagi 2 mili H2SO4. Berubah warna gitu ya. Ini kalau kalian perlu warna, kalau saya jelaskan ini, artinya itu terbentuk solid, terbentuk solid artinya. Terbentuk satu senyawa yang solid. Dia ngambil elektron sehingga nanti di dalam H2SO4 dia mengikat menjadi bentuk solid. Solid itulah yang kita bisa lihat warna merah. Di sini ngomong merah ya. Merah dari apa sih Pak? Pertanyaannya gitu. Apa bisa merah? Berarti ini ada hubungannya tetes naftol ini. Saya rasa itu ada hasil dari Cu. Ya, saya rasa itu ada komponen Cu yaitu ini. Cu itu tahu kan? Tembaga. Tembaga itu warnanya merah, nanti kan? Ada tahu kawat yang di ini warnanya merah kan? Nanti ya, kalau ditambah lagi dengan dengan yang membuat reduksinya, dia akan jadi merah gitu. Jadi kalau ada merah, saya rasa nih pasti ada Cu di dalam anaftol ini, pasti ada Cu. Sedangkan H2SO4 apa Pak? Untuk melarutkan suatu zatnya itu supaya nanti Cu-nya bisa bersatu dengan apa? Menarik E yang sel atau E yang di dalam rantai karbon ini, E-nya keluar, jadi diambil oleh Cu gitu. Jadi ini adalah proses mereduksi senyawa nasi gitu. Jadi dia mau buang elektronnya. Elektron yang dibuang apa? Bisa aja yang dibuang itu dari H punya. Oke, ngomong nanti ngomong. Oke. Jadi rata-rata ini semuanya warnanya merah. Kamu lihat aja ini semuanya merah. Nah, kalau sini ada HCl pekat, dia nggak pakai H2SO4. Tapi saya rasa ini semua pasti ada Cu lah. Karena warna merah semua yang ditunjukkan. Kalau ini menunjukkan adanya karbohidrat. Oke? Murid adanya karbohidrat, bukan glukosa atau apa. Kalau yang ini menunjukkan apa sih Pak? Yang iodin, ya ini menunjukkan adanya amilum, artinya amilosa. Kalau dulu kan dia pokoknya kayak ini karbohidrat, enggak. Kalau iodin yang bereaksi dengan iodin itu amilosanya yang tadi yang bikin keras. Oke? Bukan karbohidratnya. Oke? Kalau tadi menunjukkan ada karbohidrat yang ini, yang molit ini. Oke? Molit ada karbohidrat. Yang lain nggak usah. Terus yang failing apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan adanya monosakarida. Kita nggak tahu. Yang penting apakah glukosa, fruktosa atau galaktosa. Kita nggak tahu. Pokoknya ada monosakarida di sana. Oke, jadi kalau dulu kan, oh ini berarti ada karbo. Enggak. Ini SMA lain. Memang itu semua karbo. Tapi yang diuji bagian apanya.
Failing yang diuji adalah karena monosakeridanya. Sedangkan aben yang diuji apanya? Nah, glukosanya. Produksi. Terus kalau sini atas siapa? Ini hanya ngomong adanya karbohidrat. Ada yang ngomong, tidak bisa menguji ini ada apa, dalam perubahannya ada apa gitu. Oke. Oke, selanjutnya nanti ini banyak prakteknya bla bla. Ini yang terakhir, ini asam amino protein. Nah, asam amino gimana Pak strukturnya? Ini dia. Nah, jadi kalau kalian ketemu melihat ini, berarti ini adalah asam amino. Apa nih? Ada gugus aminonya. Amino apa? NH2. Itu ada gugus karboksil. Karboksil tahu ya? COOH. Tahu karboksil? Apa itu? Asam karboksilat. Nama ada karboksil, karboksilat. COH. Yang belakangnya itu loh CH3 COH apa? Cuka itu. Cuka. Jadi kalau kalian ketemu yang ini, berarti tengahnya apa? Ya ini kita butuh. Tengahnya adalah CRH. Ini berarti R alkyl ya, alkyl. Ini ada CH-nya. Ini berarti itu karbohidrat. Protein. Bukan protein ya, asam amino ya. Asam amino dengan protein beda. Karena asam amino bentuk kecilnya, protein bentuk gabungannya. Oke, nah kita lihat. Ini bentuknya gini nih. Kayaknya ini ya tadi punya ya. Bukan ya, bukan yang disul itu ya. Kayak mirip ya. NHO. Tapi itu NH1, ini NH2. Beda. Nah, ini kalau kita lihat sini ada nama-nama asam aminonya. Kok agak aneh ya? Oh ya, oke. Ini benar ya. Berarti di sini adalah berarti kamu ini apa nih? Berarti ini rantai alkana gitu. Ya kan? Alkana ada melalui itu. Ini apa? Alkena. Ini apa ya? Ada 4 kan? Rantai-rantai. Iyalah alkana lah. Turunan alkana. Ya kan? CH2 yang tangannya yang kosong. Kalau misalnya digabungkan dia CH4. Coba dia ngikatnya bukan H, ngikatnya NH2 dan COH. Ini asam kan betul kan? Amino etanoat. Asam amino etanoat. Ini kan namanya etanoat kan dari yang asam karboksil kan namanya. Noat, owat. Ini harus kalian tahu nih. Nah, kalau ini namanya apa? Kalau kita nggak usah lihat. Tadi kalau ini apa namanya tadi? Asam C-nya 1. Apa? Tadi apa? Asam apa nih? Etanoat kan? Berarti C-nya tidak 2 ya? Benar? Etanoat. Berarti C-nya berapa? 3 ya? Berarti apa? Propanoat. Jadi apa? Ini apa? Amino. Hah? Amino. Hah? Yang NH2. Apa? Amino kan? Jadi apa namanya kalau gitu? Amino? Propanoat. Ya. Cuma ada 2 ya? Emang bisa 2 ya? Hah? Dia hitung aminonya sebagai alkyl. Dia mulai dari 1, 2 gitu. Dia hitung yang 1, 2 gitu. kan 2. Itu kan yang Iya loh, mulai dari sini hitungnya. Mulai dari sini hitungnya. 1, 2. Kalau dari sini kan 3 ya kan? Ini kacau. Berarti ini, ini berarti 1, 2. Hitung dari sini. 1, 2. Coba saya coba di sini sebentar. Wow, namanya gila. Amino 2 propanoat.
Dari mana bisa duanya? Oke, kita cek yang 3. Ini semua 2 semua. 2 semua. Oh, 2 semua. Oh, berarti letak dari ini NH-nya. 2 amino, maksudnya amino letak di mana? Oke? Ini aminonya letaknya di mana? Aminonya di sini kan? Oke? Kalau saya hitung dari mana? Saya hitung dari 1, 2, 3. Oke ya? 1, 2, 3. Aminonya letak di mana? 1, 2. Nih aminonya letaknya di 2. Oke ya? Mana disuruh 2 amino. Sini 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ini sih nggak boleh, tapi seharusnya kan dari sini ya, CH3 ya. 1, 2. 1, 2. Oke. Oke, kalau ini. Oke. Oke. Coba kita ingat kembali, ini ada nama asam aminonya ya, gugus aminonya udah pasti ada. Sini ada gugus karboksil COH. Di sini ada rantai samping. Oke. Ingat ya, kalau untuk sini berarti sini C-nya ada di sini ya. Kalau kalian pusing ini C-nya. Setiap simpangan itu ada C-nya, oke? Jangan sampai bingung. Oke, saya rasa ini tidak perlu. Wah, ini yang saya ngomong. Ini apa nih? Wah, ini ada C, ada C, ada C, ada C, ada NH. Berarti NH-nya ada di berapa? 1, 2, 2 berarti ya? 2. Betul. Cuma namanya nggak lain lah ya. 2 karboksil masih oke lah ya.